Nah, Bapak Ote, orang-orang sering dengar kalau divisi hukum dan pengawasan itu sudah pasti berurusan dengan masalah-masalah yang besar. Apakah itu benar, Pak? Bukankah divisi hukum dan pengawasan itu justru melindungi dan menjaga KPU ya, Pak? Halo teman pemilih, selamat datang di Besti. Bawa mau santai tentang pemilu. Podcast resmi KPU Kota Kupang bagi kamu yang ingin tahu dan paham tentang pemilu tanpa harus kaku. Beta Juan Sagala host kali ini. Sudah hadir di studio menemani Beta, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Bapak Julianus Nomleni, atau yang akrab disapa sebagai Bapak Ote. Halo Bapak Ote, bagaimana kabarnya? Halo, baik, terima kasih. Salam Besti, salam sehat untuk kita semua. Nah, Bapak Ote, orang-orang sering dengar kalau Divisi Hukum dan Pengawasan itu sudah pasti berurusan dengan masalah-masalah yang besar. Apakah itu benar, Pak? Bukankah Divisi Hukum dan Pengawasan itu justru melindungi dan menjaga KPU ya, Pak? Iya, baik, terima kasih. Terkait dengan divisi hukum dan pengawasan ini, memang uh, banyak orang sering mengartikan bahwa dia hanya ada untuk menangani pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Tapi pada dasarnya tugas dan tanggung jawab divisi hukum ini sebenarnya lebih untuk bagaimana memastikan bahwa seluruh proses tahapan yang ada, kerja-kerja KPU yang ada, itu bisa dilakukan atau bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan dan norma-norma yang ada. Sehingga semua pelaksanaan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi sekali lagi bahwa tugas Divisi Hukum dan Pengawasan tidak hanya pada menangani penyelesaian sengketa saja, tapi paling tidak ada upaya-upaya pencegahan dari awal. Sehingga semua tahapan itu bisa dilakukan atau bisa dikerjakan dengan baik berdasarkan aturan-aturan yang ada. Demikian. Jadi Bapak, tugas Divisi Hukum dan Pengawasan itu sebenarnya apa ya, Pak? Ya, baik. Sekali lagi terkait dengan tugas dan kerja-kerja Divisi Hukum Pengawasan, uh, tadi sudah dikatakan, mungkin banyak mengartikan bahwa dia hanya ada dalam penanganan pelanggaran atau penyelesaian sengketa khususnya yang ada di MK. Tapi kalau kita melihat dalam aturan kita di PKPU 8 tahun 2019 yang sudah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan PKPU 12 tahun 2023 di pasal 35 itu bisa dikatakan bahwa ada beberapa tugas yang harus dikerjakan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan, yaitu terkait dengan penyusunan produk hukum, advokasi hukum, yang berikut juga terkait dengan pengawasan dan pengendalian internal, dokumentasi dan publikasi hukum, dan berikutnya ya terkait dengan penanganan pelanggaran dan juga penyelesaian sengketa. Jadi itu merupakan bagian dari kerja-kerja divisi hukum yang saya kira perlu juga dipahami oleh semua kita, sehingga tidak menganggap bahwa hukum itu hanya terkait dengan penindakan, tapi juga ada upaya-upaya pencegahan yang harus dilakukan sejak awal. Dan pencegahan itu bisa berjalan dengan baik, sehingga penindakan itu merupakan opsi terakhir yang harus dilakukan oleh divisi hukum. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Dari penjelasan Bapak, ada dua topik yang saya tertarik untuk bahas lebih lanjut, yaitu mengenai pengendalian dan pengawasan secara internal, dan dokumentasi dan publikasi produk hukum. Ya, baik. Terima kasih. Terkait dengan kerja-kerja Divisi Hukum dan Pengawasan, tadi sudah disampaikan antara lain terkait dengan pengawasan dan pengendalian internal
juga dengan dokumentasi dan publikasi hukum. Terkait dengan pengawasan dan pengendalian internal, mungkin bisa kita bagi dua juga. Yang namanya pengawasan, mungkin bisa dibilang pengawasan internal dan juga pengendalian internal. Pengawasan internal, kembali lagi kita merujuk pada PKPU 8 2019 dengan perubahan-perubahannya. Di pasal 101 ayat 1 dan 2 itu sebenarnya menyebutkan bahwa pengawasan internal itu berkaitan dengan, khusus untuk kabupaten kota ya, pengawasan internal kabupaten kota ini berkaitan dengan pengawasan kode etik dan perilaku dari badan ad hoc, baik itu PPK, PPS, dan KPPS. Jadi pengawasan yang dilakukan dan juga sampai pada penanganan pelanggaran kode etik jika itu terjadi di badan-badan ad hoc. Nah, ini yang berkaitan dengan pengawasan internal. Yang berkaitan dengan pengendalian internal, pengendalian internal lebih ke yang namanya SPIP, Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan, yang dilakukan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan. Jadi secara berkala akan dilaporkan bahwa kartu-kartu kendali terkait dengan SPIP, dan dengan pengendalian internal ini paling tidak bisa dilakukan pengawasan terhadap bagaimana pelaporan keuangan, bagaimana mengamankan aset negara, bagaimana memastikan bahwa kerja-kerja sudah dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, ini yang menjadi ranah dari Divisi Hukum dan Pengawasan terkait dengan pengawasan dan pengendalian internal. Yang berikut terkait dengan dokumentasi dan publikasi hukum. Nah, ini juga salah satu yang menjadi tanggung jawab Divisi Hukum dan Pengawasan untuk bagaimana memastikan bahwa segala produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU, khususnya KPU Kota Kupang, itu terdokumentasi dengan baik dan juga itu bisa dipublikasikan sehingga kerja-kerja KPU juga bisa diketahui oleh masyarakat banyak. Dan biasanya kita mempunyai ruang yang ada untuk melakukan publikasi itu melalui JDIH, Jaringan Data dan Informasi Hukum. Nah, ini tempat untuk bagaimana kita melakukan publikasi hukum, sehingga di situ sebagai pertanggungjawaban kita KPU bagi masyarakat terkait dengan kerja-kerja KPU dan juga transparansi dari KPU sendiri untuk secara terbuka mengumumkan segala produk-produk hukum yang dihasilkan, khususnya di tingkat kabupaten kota atau di tingkat KPU Kota Kupang. Itu yang bisa kami jelaskan. Nah, Bapak Ote, dari penjelasan yang sudah Bapak sampaikan, pasti ada pengalaman menarik yang Bapak ingat selama menjabat sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Kupang. Apakah Bapak bisa ceritakan pengalaman menarik tersebut? Iya, terima kasih. Terkait dengan pengalaman-pengalaman yang ada, memang kita baru mulai kerja di 2024 ketika ada dalam tahapan pemilu. Jadi di tahapan pemilu itu kita untuk Kota Kupang di akhir dari segala proses yang ada, kita ada dalam sengketa hasil di MK, baik itu terkait dengan DPD maupun dengan Pilpres. Jadi tugas Divisi Hukum saat itu adalah bagaimana kita menyusun kronologis, menyiapkan data-data yang berkaitan dengan proses-proses itu, kita siapkan untuk
diberikan ke kuasa hukum dalam menghadapi gugatan yang ada. Jadi ini memang suatu pengalaman yang menarik bagi kita ketika bagaimana gugatan itu datang dan kita harus menyusun kronologis sesuai dengan poin-poin gugatan yang ada dan juga bagaimana kita menyiapkan seluruh dokumen, data-data, khususnya yang berkaitan dengan lokus yang disengketakan atau yang digugat ke MK. Dan ini menjadi pengalaman tersendiri bagi kami dalam menangani sengketa di MK ini. Yang berikut juga kalau terkait dengan pilkada, kita bersyukur bahwa saat itu memang tidak ada gugatan atau sengketa di Bawaslu maupun gugatan sampai di MK. Tapi paling tidak kita juga sempat menangani 3 kasus kode etik yang berkaitan dengan teman-teman ad hoc dan itu merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu. Jadi ketika saat itu dalam kerja-kerja tahapan yang ada, Bawaslu mendapat laporan dan diproses di Bawaslu, kemudian diteruskan sebagai rekomendasi ke kami di KPU. Dan oleh kita di KPU, rekomendasi itu kita tindak lanjuti di dalam rapat pleno, kemudian kita juga melakukan klarifikasi kepada teman-teman ad hoc yang direkomendasikan itu, dan setelah itu kita plenokan lagi untuk keputusannya dan kita mengeluarkan keputusan teguran kepada teman-teman ad hoc yang waktu itu memang ada melakukan melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang ternyata itu melanggar kode etik. Walaupun mereka menyebut bahwa itu dilakukan dengan tidak sengaja, tapi secara hukum kita harus melihat bahwa ada hal-hal yang memang sudah melanggar kode etik yang memang harus diberi peringatan. Dan tentu ini juga suatu pengalaman yang baru bagi kami dan juga suatu pengalaman yang mau dibilang juga tidak mengenakan karena kita harus menindak teman-teman ad hoc yang saat itu juga sedang bekerja untuk kelancaran tahapan-tahapan yang ada. Tapi ya itulah tugas divisi hukum, bagaimana kita memastikan bahwa setiap pelanggaran, setiap tindakan-tindakan apalagi yang berhubungan dengan kode etik dan perilaku, itu apapun alasannya memang tidak bisa ditolerir kalau memang itu ada terjadi penyimpangan atau ada terjadi pelanggaran di situ. Itu yang saya kira pengalaman-pengalaman unik atau bukan unik ya, tapi pengalaman-pengalaman yang kita dapat dalam proses-proses tahapan baik pemilu maupun pilkada. Selain itu juga ya dalam pengalaman-pengalaman kita yang lain ya terkait dengan persiapan-persiapan laporan SPP, terkait dengan persiapan-persiapan publikasi produk hukum di tengah kerja-kerja kita yang padat. Nah ini kadang-kadang juga menjadi kendala tersendiri yang memang harus kita siasati supaya kerja-kerja itu tetap bisa kita lakukan sesuai dengan tahapan yang ada, sesuai dengan jangka waktu yang ada, dan juga sesuai dengan regulasi aturan yang ada. Demikian. Baik, Pak. Berarti kalau dipikir-pikir, divisi hukum dan pengawasan itu seperti benteng terakhir ya? Jarang tampil di depan publik, tapi mereka berfungsi menjaga agar proses demokrasi berjalan tetap kuat. Karena demokrasi itu tidak hanya soal siapa yang menang, tetapi bagaimana menang dengan benar. Iya. Wah, tidak terasa Besti, kita sudah di penghujung podcast pada hari ini. Bapak Ote, tolong berikan pesan singkat untuk para Besti yang ada di rumah. Iya. Baik, terima kasih.
Tadi disebutkan Divisi Hukum dan Pengawasan seperti benteng terakhir dalam kerja-kerja KPU. Ya apapun sebutannya, tapi paling tidak kita tahu bahwa dalam kerja-kerja KPU banyak persoalan, banyak tantangan yang dihadapi. Maka Divisi Hukum dan Pengawasan hadir di situ untuk bagaimana memastikan bahwa seluruh kerja-kerjanya yang dilakukan oleh KPU itu bisa dilakukan atau harus dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada, dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dan karena itu dalam setiap tahapan yang ada, setiap kerja-kerja yang ada, Divisi Hukum dan Pengawasan berupaya untuk bagaimana melakukan tindakan-tindakan preventif, tindakan-tindakan yang berupa pencegahan. Ya, seperti yang disebutkan, maksudnya untuk bagaimana mengingatkan semua kita yang ada di KPU, khususnya KPU Kota Kupang dalam kerja-kerja itu bagaimana melakukan segala apa yang ada itu sesuai dengan aturan-aturan atau regulasi yang ada. Sehingga dengan kerja-kerja yang transparan, profesional, akuntabel ini diharapkan mampu membangun atau mampu meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat dan itu diharapkan bisa berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pemilu maupun pemilihan yang ada. Jadi kerja-kerja ini tentu sangat berdampak atau sangat berpengaruh bagi kesuksesan dari segala proses kerja-kerja KPU yang ada yang dilakukan di seluruh tahapan baik dari tahap baik di pemilu maupun pemilihan. Mungkin ini sedikit pesan atau sedikit rangkuman terkait dengan kerja-kerja Divisi Hukum dan Pengawasan dalam tugas tanggung jawabnya mengawal seluruh proses yang ada baik di pemilu maupun pemilihan. Demikian. Jadi Besti, kalau misalnya nanti dengar Divisi Hukum dan Pengawasan, jangan langsung tegang ya, karena mereka itu bukan polisi, tapi justru pelindung demokrasi. Terima kasih Bapak Ote sudah mau bawa saya pada hari ini. Terima kasih Besti. Teman pemilih, tetap ikuti podcast Besti, bawa mau santai tentang pemilu. Karena makin kita tahu pemilu, makin kuat demokrasi di Kota Kupang. Ikuti terus informasi terbaru di seluruh media sosial resmi KPU Kota Kupang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat, ketong pemilih, ketong memilih.